brothers. Hai para pecinta film, selamat datang kembali di channel Film Itu Keren. Semoga kalian tetap ikuti channel ini ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Enemy. Film ini dirilis tahun 2013, diangkat dari novel karya Josh Saramago berjudul The Double, lalu digarap oleh Denis Villeneuve dengan judul Enemy. Dengan masih mempercayakan Jake Gyllenhaal sebagai aktor utama setelah sebelumnya mereka sukses dengan film Prisoners. Film ini memiliki ending yang masih menjadi perdebatan bertahun-tahun setelahnya. Analisa saya mengenai hal itu akan saya jelaskan di konten berikutnya setelah alur cerita ya. Oh iya, sebelumnya saya peringatkan bahwa konten-konten saya ini mengandung spoiler. Jadi, kalau kalian belum pernah nonton filmnya, sebaiknya kalian nonton dulu sebelum kembali lagi ke video ini. Sekarang kita langsung masuk aja ke alur cerita. Adegan dimulai dengan seorang pria teleponan dengan ibunya, lanjut dengan scene wanita bugil yang sedang hamil, lalu muncul tulisan, "Kekacauan merupakan urutan hal yang tak teratur." Adegan beralih ke seorang pria yang sama, masuk bersama, mungkin rekannya, ke sebuah ruangan dengan kunci yang dibawanya. Ternyata ruangan itu adalah semacam berisi perempuan-perempuan tanpa busana. Lalu seorang wanita membuka nampan yang ternyata berisi tarantula atau laba-laba besar, dan menginjaknya. Menit-menit awal yang belum apa-apa udah bikin dahi berkerut. Scene berpindah ke adegan seorang dosen yang sedang mengajar materi di kelas. Orang yang sama dengan yang kita lihat di ruang pesta seks tadi. Kenalkan, dia Adam Bell, dosen sejarah. Materi yang sedang dibahas adalah tentang kekuasaan diktator. Setelah mengajar, pulang ke apartemen lalu berpacaran dengan Mary. Besoknya, ngajar lagi mata kuliah yang sama, lalu pulang, dan berpacaran lagi sama Mary. Begitulah rutinitasnya sehari-hari yang monoton. Sampai suatu hari, rekan kerjanya merekomendasikan Adam untuk menonton film berjudul There's a Will, There's a Way, yang berarti, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saat akhirnya Adam menonton film tersebut, betapa terkejutnya dia melihat salah satu pemain yang sangat mirip dengannya. Setelah ditelusuri, akhirnya Adam mendapati nama aktor tersebut adalah Daniel Saint dan menemukan alamat kantor agensi artis yang menaunginya. Suatu hari, Adam datang ke kantor agensi tersebut dan security kantor memanggilnya Anthony. Oke, sampai sini saya ambil kesimpulan bahwa nama asli Daniel Saint adalah Anthony Clare. Mungkin Daniel adalah nama yang diberikan agensinya sebagai nama panggung atau nama artisnya. Samalah di Indonesia kan kadang ada artis yang nama aslinya berbeda dengan nama yang dikenal publik. Dan security tersebut mengajaknya ngobrol seolah sudah sering melihat Adam di sana. Padahal dia baru kali ini ke sana. Berarti dia sangat mirip dengan aktor tersebut sampai orang tidak bisa membedakan. Kemudian, security tersebut memberikan surat yang ditujukan untuk Anthony. Jadi surat tersebut selama ini belum diterima guys sama Anthony asli. Karena Anthony sendiri sudah berbulan-bulan gak ke kantor itu. Dan keburu diambil duluan sama Adam. Berbekal surat itu, Adam menemukan alamat dan nomor telepon sang aktor. Saat mencoba telepon, awalnya yang mengangkat istrinya. Namun istrinya mengenali itu sebagai suara Anthony. Jadi bukan muka doang guys yang mirip, tapi suara juga. Karena tidak bisa berkomunikasi dengan Daniel atau Anthony, Adam pun memutuskan sambungan. Lalu Adam pulang dan menelpon kembali. Kali ini diangkat oleh sang aktor. Adam menjelaskan permasalahannya,
lalu mengajak untuk ketemuan. Sementara di apartemen Anthony, istrinya yang bernama Helen menaruh curiga bahwa suaminya berselingkuh dengan mantan pacarnya. Nah, Helen ini sedang hamil. Dia adalah wanita hamil yang sempat muncul sekilas di menit-menit awal film. Malamnya, Helen pun memeriksa tas suaminya dan menemukan catatan suaminya yang akan menemui seseorang bernama Adam. Helen menyelidiki identitas Adam dan menemukan namanya ada dalam daftar salah satu dosen sejarah di sebuah kampus. Besoknya, Helen datang ke kampus tersebut dan betapa terkejutnya dia melihat seorang pria yang sama persis dengan suaminya, tapi bersikap tidak mengenalinya. Malamnya, Helen bercerita soal itu ke suaminya sambil menangis. What's happening? Suatu hari, akhirnya Anthony atau Daniel dan Adam ketemuan di sebuah kamar hotel. Mereka sama-sama kaget karena terlihat sangat mirip. Anthony menunjukkan bercak di kulit perut sebelah kiri, entah bekas luka atau tanda lahir yang kebetulan sama dengan yang Adam miliki. Namun pembicaraan mereka hanya sampai situ dan Adam pun pergi. Suatu hari, tanpa sepengetahuan Adam, Anthony diam-diam membuntuti dan melihat Adam jalan dengan Mary. Saat Adam dan Mary berpisah, Anthony lanjut membuntuti Mary. Di sini kita mungkin agak heran, apa motivasinya ngebuntutin pacar orang? Kemudian Anthony pulang ke rumah ibunya, menceritakan apa yang terjadi, dan ibunya meyakinkan bahwa Anthony adalah anak satu-satunya. Tidak memiliki saudara, apalagi kembar. Suatu hari, Anthony datang ke apartemen Adam. Dan tanpa memiliki bukti yang jelas, Anthony menuduh Adam pernah tidur dengan istrinya dengan mengaku sebagai dirinya. Adam tidak mengakui tuduhan itu. Lalu Anthony mengancam akan mengganggu hidup Adam apabila menolak permintaannya. Anthony memaksa Adam untuk bertukar peran dengannya selama sehari. Adam boleh pulang ke rumahnya dan tidur dengan Helen, sementara Anthony akan mengencani Mary. Akhirnya mereka pun benar-benar bertukar peran. Saat akan menuju kamar apartemennya, Adam yang berperan sebagai Anthony diantar ke atas oleh security. Security itu berkata tentang kunci yang intinya kunci itu telah diganti. Kabari aku bila kamu mendapatkan yang baru. Maksudnya apa? Nanti saya jelaskan di bagian analisa. Malam harinya, Adam tidur dengan Helen. Dan betapa terkejutnya dia saat Helen menanyakan, apakah hari ini di sekolah menyenangkan? Nah loh, berarti Helen tahu dong kalau orang ini bukan suaminya. Kemudian Adam menangis di ruang tamu. Lalu Helen mendekatinya. Scene beralih saat Anthony sedang berbuat hal yang iya-iya sama pacar Adam yaitu Mary. Tak sengaja, Mary melihat bekas cincin di jari lawan mainnya ini. Di sini dia marah, sadar bahwa pasangannya bukan Adam, dan langsung cabut. Anthony mengantar Mary pulang, namun mereka bertengkar di mobil dan terjadilah kecelakaan. Scene berpindah ke apartemen tempat Helen tinggal. Terdengar berita di radio bahwa semalam terjadi kecelakaan. Kesimpulan sementara, pria yang sedang sama Helen sekarang ini masih tetap Adam. Secara tidak sengaja, Adam menemukan surat di jasnya yang merupakan surat yang pernah dia ambil di kantor agensi. Saat dibuka, surat itu berisi kunci. Lalu dia mendatangi Helen ke kamar untuk memberitahu bahwa malam ini dia akan keluar. Namun di kamar ada pemandangan yang mengejutkan, yaitu tarantula raksasa yang besarnya hampir memenuhi satu ruangan. Film pun berakhir.
ending yang menimbulkan sejuta tanya. Oke guys, sekian penjelasan alur cerita. Nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya yang khusus membahas analisa film ini. Analisa yang saya buat berdasarkan IQ saya nggak tinggi-tinggi amat. Jadi saya nggak menjamin akan benar 100%. Oke, sampai jumpa kembali di konten analisa. Bye!